Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru, minggu baru, hari Senin, tanggal 8 Februari 2021. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dan mengundang Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kita pagi ini, sepanjang hari ini. Dan serahkan intensi kita kepada Tuhan, apa yang mau kita doakan pada misa ini. Semoga doa-doa kita senantiasa didengarkan Tuhan. Intensi yang disiapkan, mohon berkat buat Pak Cornelis, mohon pekerjaan. Rupanya sampai saat ini Pak Cornelis masih mencari pekerjaan. Semoga berkat bantuan Tuhan ada orang yang menerima dia dalam pekerjaan mereka. Dan juga berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Dan saya ingat teman saya yang selalu membantu saya akan mengikuti terapi, Ibu Siska. Dan juga berdoa untuk Ibu Katarina Suratini yang lagi sakit, dan juga Pak Lukman, dan juga mereka-mereka yang lain. Mungkin ada anggota keluarga kita yang lain. Saya juga ingat konfrater kami yang ada masih karantina mandiri di komunitas kami masing-masing, tinggal salah di dalam kamar mereka masing-masing. Kita juga berdoa mohon berkat untuk keluarga besar Raden Surat, keluarga besar Kung di mana saja mereka berada, keluarga besar Nangka Doso di mana saja mereka berada, dan juga anggota siraman rohani yang senantiasa setia mengikuti renungan harian. Semoga renungan harian senantiasa menggugah dan menyegarkan kehidupan rohani mereka. Dan juga saya ingat mereka-mereka yang senantiasa sensitif untuk membantu sesama yang sangat membutuhkan. Begitu banyak orang yang punya gerakan membantu sesama, ada inisiatif untuk menolong sesama. Saya ingat teman-teman yang membantu kami di SPD, Pak Teguh sekeluarga, Ibu Evelyn sekeluarga, Pak Raja sekeluarga, Pak Har sekeluarga, Ibu Nani sekeluarga, Ibu Oni sekeluarga, Ibu Joyce sekeluarga, Pak Hidayat sekeluarga, Ibu Maria Giok sekeluarga, Ibu Acu sekeluarga, Ibu Sio Dewi Alan sekeluarga, Pak Martin sekeluarga, Ibu Christine sekeluarga, Ibu Sylvia sekeluarga, Ibu Maria Dwi sekeluarga, dan Ibu Liliana sekeluarga. Dan juga mereka yang merayakan ulang tahun. Mungkin ada dalam keluarga kita masing-masing, mungkin ada yang merayakan ulang tahun. Saya ingat dari Kuskupan Ruteng yang merayakan ulang tahun hari ini, Romo Bonifacius Rampung, Romo Hieronymus Mahatata Jelahu, dan Ibu Feby yang merayakan ulang tahunnya kemarin. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka semua dan memberkati apa saja yang mereka buat setiap hari, dan semoga hasil karya mereka senantiasa menggembirakan mereka dan juga orang-orang lain yang dibantunya. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu,
dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, supaya kita layak mendengarkan sabda Tuhan, dan sabda Tuhan itu betul meresap dalam diri kita, dan juga supaya kita layak menerima tubuh dan darah Kristus, entah secara rohani atau secara jasmani. Sebelumnya kita mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta alam semesta, segala yang ada dan hidup berasal daripadamu. Perkenankanlah kami mendiami dunia ini dengan penuh cinta kasih dan kebaikan, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab Kejadian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi seluruh samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah bersabda, "Jadilah terang," maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Allah bersabda, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air di bawah cakrawala dari air di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Allah bersabda, "Hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah bersabda, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Allah bersabda, "Jadilah benda-benda penerang di cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar,
yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang, semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantor. Refrain. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudra raya bumi ini kau selubungi, air telah naik melampaui gunung-gunung. Refrain. Semoga Tuhan bersukacita atas karyanya. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenali Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Datanglah kepada Tuhan agar kita dijamahnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil ini sungguh sangat meneguhkan bahwa Yesus selalu berbelas kasihan kepada mereka saja yang datang kepadanya dengan segala kebutuhannya. Mereka datang mencari Dia. Dan yang sangat menarik tentang Yesus adalah Dia tidak pernah menolak mereka. Walaupun Dia begitu capek, sulit untuk mencari waktu untuk duduk rileks, istirahat, atau makan, tetapi Dia tetap menerima siapa saja yang datang. Itulah Yesus Kristus. Dan mereka-mereka yang datang kepadanya, mereka juga datang dengan penuh iman. Dan iman mereka itu sesungguhnya yang menyelamatkan dan menyembuhkan mereka. Pada saat ini, di dunia kita sekarang, di dunia modern, kita betul-betul bersandarkan pada obat-obat. Cari dokter-dokter yang ternama, dokter-dokter yang terkenal. Keluar masuk rumah sakit. Sebagai orang beriman, kita memang percaya bahwa
dokter-dokter ini atau obat-obat yang dibuat oleh farmasis, mereka-mereka ahli obat itu, ya mereka juga diberi pikiran yang baik oleh Tuhan. Pada dasarnya ilmu yang mereka dapat atau kreasi yang mereka miliki itu juga diinspirasi oleh Roh Kudus. Tetapi selalu ada keterbatasannya. Dan apa seharusnya yang kita buat? Menurut kita orang beriman, bahwa hidup atau mati ada pada tangan Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai hak untuk membiarkan kita hidup atau memanggil dia kembali untuk bergabung dengan dia dalam kerajaan-Nya. Dan iman kita sesungguhnya mengajak kita di saat situasi apa saja, kita seharusnya datang kepada Tuhan. Kita memang punya dokter, kita memang punya obat. Tapi mungkin Tuhan juga menghendaki kita agar sewaktu kita dirawat oleh dokter, kita harus serahkan dokter ini juga kepada Tuhan, agar dokter ini juga selalu melayani kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Semoga Tuhan juga tetap diberi kekuatan, kebijaksanaan, agar dia bisa merawat kita yang sakit dengan sukses. Atau obat-obat yang kita minum, memang obat-obat itu dibuat oleh manusia. Dan mungkin bagus juga sebelum kita meminumnya atau memakannya, kita harus serahkan kepada Tuhan, biarkanlah Tuhan sendiri yang memberkatinya. Agar obat yang kita minum akan menjadi makanan yang bagus untuk kita. Bukan hanya sekedar obat, tapi menjadi makanan yang baik, yang bisa memberi kita kekuatan dan juga harus mengganti hal-hal yang rusak, sel-sel yang rusak dalam tubuh kita. Jadi yang sangat penting, kita sebagai orang beriman Allah selalu berusaha untuk kerjasama. Iman dan apa yang kita miliki harus bekerja sama. Biarkan Tuhan sendiri yang memberkati. Bawalah mereka-mereka yang membantu kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang menjamah mereka, memberi mereka kekuatan. Seperti yang dialami oleh para rasul. Sebelum mereka diutus oleh Yesus untuk melayani orang lain, Dia memberi mereka berkat dan kekuatan dan kuasa. Dan itu yang mereka alami. Walaupun mereka, Tuhan Yesus melarang mereka jangan bawain, tetapi suatu mereka pulang, mereka menceritakan kebahagiaan dan apa mereka alami itu betul-betul suatu kesuksesan. Dan itulah buah hasil kerjasama antara Tuhan dan manusia. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, datanglah kepada Tuhan dan biarkanlah Tuhan menjamah kita. Bawalah siapa-siapa yang membantu kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah mereka sehingga mereka bisa melayani kita dengan sukses. Itulah doa kita pada kesempatan ini. Dan juga itulah pesan Injil yang kita terima dari Yesus hari ini. Bawa orang kepada Dia, biarkan mereka menjamah jubah-jubah Yesus. Biarkan Yesus sendiri menjamah mereka agar mereka bisa sembuh kembali dari sakit mereka. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini.
Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengarlah hati dan tuluskan menghadap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan sucikanlah aku dari dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber segala anugerah, dengan roti dan anggur yang kami persembahkan ini, Engkau menganugerahkan cinta kasih-Mu yang agung. Berkenanlah menerima ucapan syukur kami atas segala anugerah-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga, ke hadapan-Mu, ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami lambungkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta para imam, biarawan-biarawati, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, berkatilah mereka-mereka yang meminta untuk didoakan pada misa hari ini. Berkatilah, tuntunlah Pak Cornelius ya Tuhan. Dan jamalah mereka yang sakit, yang nama-nama mereka sudah didoakan, atau mereka-mereka yang tidak sempat kami bacakan nama-nama mereka, tapi Engkau tahu keadaan mereka ya Tuhan. Dan berkatilah mereka-mereka yang membutuhkan bantuan-Mu ya Tuhan. Keluarga-keluarga besar kami, dan juga para penderma yang senantiasa setia membantu mereka-mereka yang sangat membutuhkan secara khusus dalam komunitas kami. Dan berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini ya Tuhan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga besar Arnoldus Jansen, SVD Pater Adrian Schouten, Bruder Ignatius Nicodemo dari Brasil, Bruder Cassius Jose Maria Baron dari Argentina, Bruder Victor Eugen Kopp dari Central Eropa, Pater John Bergin dari Amerika, Bruder Wayne Till dari Amerika, Pater Theodor Gapus dari Filipina, Suster SSPS, Suster Agilberta, Suster Veronica, Suster Hildebranda, Suster Anne Vianete, Suster Francisca Carolina, Suster Adolorata, Suster Carmen Dora, SSPS AP, Suster Maria Oblata. Kami juga ingat konfrater kami yang meninggal minggu lalu, Pater Servulus Ishak, Pater Yusuf Halim, Pater Antonius Subayan, dan juga Romo Benedagi, dan Bapak dari konfrater kami yang meninggal kemarin dulu, dikuburkan kemarin hari Minggu, Bapak Leonardus. Dan juga cucu kami yang meninggal di Jakarta beberapa hari yang lalu. Dan juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama doakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan. Sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damaiku tinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta alam semesta, Engkau telah memberikan hidup baru melalui roti Ekaristi, ialah Yesus Kristus kekuatan kami. Semoga kami taat setia akan sabda-Mu, agar kami dapat melestarikan alam ciptaan-Mu dengan baik dalam perjalanan kami menuju hidup abadi. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami, dan berkatilah semua yang hadir secara rohani dalam misa ini, dan berkatilah segala aktivitas mereka sepanjang hari ini, dan jamahlah mereka yang sakit di antara mereka ya Tuhan, dan berilah istirahat kekal kepada mereka yang meninggal dunia, dan semoga Engkau senantiasa memberi kesehatan jiwa raga bagi mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Dan tuntunlah mereka ya Tuhan, semoga mereka selalu datang mencari Engkau. Biarkanlah diri mereka dijamah oleh-Mu, agar mereka selalu sehat jiwa raga dan selalu mengalami kedekatan mereka dengan Engkau. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini
dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua